hari Rabu yang cerah. Oh, makanya kuliah gak takon. Siang ini waktunya kuliah offline. Semangat-semangat. Amin. Selamat Bu Nur, sudah selesai seminar proposal. Aduh, maaf ya, belum bisa datang. Gimana, Bu? Seru, seru, seru. Sebentar lagi waktunya Bu Desi, Mas Rosi, Pak Pri, dan Pak Joni. Bismillah, ayo. Yuk kita mulai kuliahnya. Yang dalam ketentuan nanti dia sangat cintai pada kesempatan kali ini itu sudah membuat satu paguyuban pengusaha dan juga banyak juga yang berhasil dan banyak juga yang tidak berhasil. Yang saya baca jurnal yang bahasa Indonesia itu terkait dengan kepemimpinan Kiai itu lebih fokus kepada nilai-nilai pendidikan dan bahkan terkait dengan pendidikannya, perkembangan pendidikan. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan kewirausahaan, tetapi lebih cenderung kepada santri atau bahkan kepada menumbuhkan sikap entrepreneur kepada santri. Tapi kepada alumni dan jamaah itu masih jarang dan memang belum saya temukan. Terhadap motivasi berwirausaha, juga pengaruhnya terhadap sikap berwirausaha. Kemudian baik jurnal, baik Dewi, begitu. Bahkan itu ada minimal persyaratan jurnal pendukung. Tidak boleh hanya 1-2 seperti S1, boleh disertasi rasa skripsi, kemudian gitu. Dalam. Prof. Eri. Kali ini saya akan mempresentasikan draft, sebenarnya masih draft, potensi tumbuhnya ekonomi kreatif di lingkungan desa setempat serta membuka lapangan kerja bagi warga sekitar yang berada di dekat lokasi desa wisata tersebut. Pada tema entrepreneurial marketing. Selanjutnya, fenomenologi menjelaskan sifat fenomena sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya saya silakan kepada teman. Ya, tadi dari gambarnya itu ya, tadi kan ada mahkamahnya, kan itu kuantitatif ya, pas saya bikin model konseptual itu kita sudah sama-sama bimbingan. Ya, sebenarnya topik yang menarik ya, tentang entrepreneur Masuk sebagai anggota bundesnya. Jadi karena memang ini kan saya fokusnya ke bundes, cuman biasa kalian dua orang. Pertama-tama saya ke Budian dulu. Kan ini kan mengenai konsep bundes sama entrepreneur marketing ya. Nah, paling enggak kalau dilihat berdasarkan penentuan informan, ini mungkin bisa saran secara teknik penentuan informannya. Jadi di bundes itu nanti pastinya kan ada pihak internalnya sama eksternal. Nah, internal mungkin dari sisi pengelola. Nah, kemudian eksternalnya itu siapa? Bisa dari komunitas sama. Dan satunya lagi itu pihak pemerintah. Pastinya kalau konsep bundes itu kan asal usulnya dari pemerintah. Jadi kemungkinan bisa dilibatkan
perihal perlakuan BUMDes itu di desa wisata itu tadi. Nah, kemudian untuk fokusnya itu mengapa BUMDes itu penting dan juga dapat dielaborasikan dengan entrepreneur marketingnya itu belum nampak tadi. Nah, setelah difokuskan seperti itu tadi, akhirnya kan di breakdown dengan subfokusnya. Misalnya dari entrepreneur marketingnya itu dielaborasikan dengan BUMDesnya. Nah, berarti kan harus subfokusnya terdiri dari 7 atau berapa poin itu tadi yang mengenai entrepreneur marketing yang dielaborasikan dengan BUMDes. Nah, kemudian dikonfirmasi lagi yang dinamakan itu pra-riset dulu. Apakah dari yang ditentukan itu 5 terus berapa itu tadi? Nah, itu perlakuannya ada nggak entrepreneur marketingnya? Sehingga nanti akan ketahuan perlakuan BUMDes berdasarkan entrepreneur marketing. Nah, sehingga pada saat dipilih itu nanti ada yang purposif sama snowball. Nah, pihak yang komunitas sama pihak pemerintah ini kemungkinan pastinya snowball yang bisa dan juga tahu konsep BUMDes itu di desa wisata. Mungkin arah saya seperti itu. Lebih ke saran sih. Grand theory sama middle outlet itu belum sama sekali kelihatan. Dimana kalau saya lihat berdasarkan konseptual variabelnya itu atau konseptual penelitian itu kalau saya lihat itu ada dua, apalagi muncul anak 3 grand theory di situ. TPB punyanya Aceh di tahun 91, kemudian leadership teori. Nah, leadership teori itu kan dari kiainya. Nah, pastinya kiainya kan ada suatu keunikan di situ. Pastinya yang telah disampaikan tadi kan mengenai kiai leadership tadi itu pastinya harus di breakdown dulu. Kenapa demikian? Kiai yang berbeda pondok, berbeda perlakuan. Nah, seperti itu. Jadi harus diidentifikasi dulu sehingga pada saat menentukan variabel bahwasanya kiai leadership style itu ada, itu berarti ada sumber utamanya yang menjadikan bisa diadopsi ataupun diadaptasi. Dan juga ada entrepreneur teori di situ. Berarti ada 3 grand teori di situ kalau saya membaca. Kemudian di MedPen-nya tadi sebagaimana seperti Bu Mel sampaikan klasifikasi bidang usahanya. Tidak hanya sekedar UKM mikro, makro ataupun menengah enggak, tapi bidangnya apa? Karena bidang UKM itu punya ciri khas karakteristik khusus. Misalkan alumninya itu punya mami, terus punya batik, punya semacam megel. Nah, karakteristiknya itu akan berbeda-beda. Nah, di situ nanti kemungkinan ulasannya ya juga berbeda. Nah, oleh karena itu fungsi dari kepemimpinan itu berupa apa? Menentukan sebagai variabel X satunya. Karena kan itu kan sikap, pastinya kan nanti mengarah ke perilaku. Akhirnya di skalanya itu nanti akan memunculkan 2 skala. Skala Likert sama skala semantik different. Tentangnya yang kalau Likert itu menghasilkan persepsinya responden, yang kedua ini yang semantik different ini adalah mengenai perilakunya seperti apa. Jadi seperti itu saran-saran saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan tadi kita lihat di bagian novelty ya, novelty saya ini penelitian yang sangat keren sekali sih. Jadi penelitian ini memberikan perhatian khusus pada budaya lokal ya, dan pengaruh kiai leadership style yang khas dalam masyarakat.
yang dipengaruhi oleh itu keren sekali kalau memang novelty itu yang kemudian diinginkan gitu ya. Yang kedua, menggali peran kiai dalam bentuk sikap berwirausaha di kalangan alumni. Ya, ini nggak tahu saya ini rumusan masalah bagaimana peran kiai atau yaitu saya menganggap penelitian ini akan menjadi penelitian yang sangat artistik karena apa? Karena penelitian ini lebih banyak sebenarnya bercorak antropologis atau sosiologis. Ya. Dan ketika nanti misal saya hanya komentar aja. Misal kemudian Pak Sueb bisa menggunakan pendekatan etnografi gitu ya. Mikro aja. Ya, misal ya. Maka saya membayangkan kita ini akan mirip penelitiannya Clifford Burns. Judulnya adalah Santri Abangan Kiai Protokoler. Misal ya, saya hanya berandai-andai saja. Ya, tapi dari novelty-nya yang memang diharapkan seperti ini akan keren sekali, ya. Eksotis sekali. Begitu karena itu kelihatan fokus sama fokusnya. Kalau saya lihat itu bukan dari etnografinya, tapi ke arah mikro etnografi khusus di pondok tersebut. Jadi yang terlibat nanti informannya seperti kiai ataupun santri-santrinya. Sudah sukses berwirausaha. Dia kualitatif, cuman masukannya kan kalau pakai menggunakan pendekatan memang itu keinginan saya. Boleh kocok. Sempat diskusi dengan Mas Anam kan itu. Iya. Biar di kelas ada tambahan aliran kualitatif lagi. Aku setuju nih mix. Soalnya etno tadi lebih cocok kan? Oh ya kalau soalnya case-nya spesial banget nih. Sayang kalau nggak diganti dengan kualitas. Tapi kalau disita Enggak juga tergantung kalau sudah semua sebenarnya. Ya salah satunya katanya sebenarnya orang yang iya. Jadi kan sebenarnya orang-orang respondennya adalah orang-orang yang sudah sekitar yang sudah dikenal. Jadi bukan berat apa ya, intinya bariernya kecil banget kalau misalkan mau dikualitatifkan Lebih spesifik banget. Jadi saya itu pernah baca Pak Sueb mengenai peran kepemimpinan kewirausahaan Kiai Abdul Ghafur dalam mengembangkan semangat kewirausahaan. Di situ informan yang yang di collecting itu memang pondok pesantrennya itu dengan 100 berapa informan. Jadi terhadap peran kiai ini sejauh mana sih sehingga bisa menciptakan alumni-alumni yang sukses berwirausahaan. Nah, kalaupun ide jenengan dasarnya dari situ, pasti kita harus mempelajari dengan detail. Nah, kebetulan kalau yang saya baca itu etnografi lebih mendalam lagi tentang budaya pondok pesantren yang ada di itu tadi. masih belum ada. Ya, 400 ribu. Konsepnya mixnya buat yang kayak kemarin dikasih arah ke itu loh Mas Anam. Jadi hanya tujuannya Berarti yang pakai apa ini? itu kan beliau punya leadership yang berbeda dengan kiai lain gitu, misalkan kiai saya yang di Jakarta Abdullah gitu kan beda-beda banget gitu pastinya gitu kan. Nah jadi kualitatifnya itu hanya dengan sifatnya hanya untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi nanti ada tambahan-tambahan mungkin ciri-ciri khusus gitu yang mungkin kalau di ini tuh begini loh, kalau di situ begitu. Nah itu menjadi lebih kaya sih nanti. Iya, saya ambil sampel. Sebenarnya di pasukan juga ada beberapa yang memang karakteristiknya begitu. Desa wisata mungkin hal yang baru juga untuk saya, mungkin tidak hal baru untuk Bu Melani ya. Karena ada beberapa hal yang sama untuk desa wisata. Cuma ada beberapa skema pengembangan wisata kalau misalnya memang saya baca dari Kementerian Pariwisata tahun 2017 bahwa
Desa wisata itu menjadi 3, desa berbasis budaya, alam, dan buatan. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan kualitatif itu menentukan situs itu bagaimana gitu. Ini izin sambil bertanya juga, apakah kita menentukan aja, oh si aja jadikan situsku gitu kan? Tapi kalau misalnya kita lihat peta dari Kementerian Pariwisata itu desa itu ada tiga jenis. Jadi desa wisata itu desa berbasis budaya, desa wisata berbasis alam, dan berbasis buatan. Dari yang Budian sampaikan dari situsnya Budian itu berbasis apa? Apakah beraneka ragam ataukah khusus satu saja? Langsung jawab. Jadi karena saya memang belum melakukan pra penelitian, cuma waktu bimbingannya Prof. diminta nanti diambil sampel yang sejenis. Jadi apakah dia memang benar-benar alam atau dia buatan atau juga ada mix. Misalnya karena kamar leadership standar macam contohnya banyak yang saya sebenarnya Pak Syed sampaikan. Apakah misalnya pajak sekarang yang terkait dengan bidang usaha, apakah misalnya ke PI entrepreneurial leadership, jadi kepemimpinan entrepreneurial PI. Kemudian juga ada ANIA, itu juga bekerjasama dengan PMKI yang hampir setiap tahunnya ini. Leadership style, effect of leadership style on entrepreneurial attitude-nya ada. Zona itu tidak ada. Itu salah satu saja. Kemudian entrepreneurship experience, ya. Effect of entrepreneurship experience on motivation oke. Ya. Tapi yang pertama itu Bapak fokusnya sebenarnya pada biaya leadership style. Itu tidak ada wajibnya pada sikap. Rata-rata yang zona itu adalah pada performance, bisnis performance yang banyak, ya bisnis intention oke, ya service intention oke. Jadi niat berwirausaha atau kinerja wirausaha gitu. Kalau tadi Bapak mengarah pada pendidikan tidak cocok Pak. Nanti Bapak dokternya itu bukan dokter pendidikan ya kita itu ya, dokter ilmu manajemen ya. Jadi ya di manajemen intinya itu. Jadi untuk pendidikan ya ditahan dulu gitu ya. Kecuali nanti kalau mau publikasi sendiri ketika jadi dosen, oke, dosen itu juga pendidik. Gitu ya. Tetapi kalau untuk ujian ya ini sesuai dengan nama prodiknya ilmu manajemen ya keilmuan bukan ilmu manajemen yang bukan pada pendidikannya. Kinerja UMKM yang ada pada alumni pesantren. Ya kalau memang dia naik turun kinerjanya kadang bagus, kadang turun, itu umum bila dialami oleh UMKM kan gitu ya. Tetapi yang beda ya kalau mereka punya masalah kan bagaimana solusinya masih bingung. Kalau ini mengadu ada tempat curhatnya yaitu PI dengan rutinitas meeting tadi ya. Rutinitas meeting itu tadi kan kalau kita namanya itu fokus. Fokus itu ketika orang sempatnya lagi turun langsung dinaikkan push ya langsung buat gitu. Ya itu kerjaan dunia kalau dulu jadi prodi itu kalau lagi sempatnya turun langsung push gitu ya. Mengapa kalau ada yang ujian itu mesti saya foto saya upload gitu. Supaya semangatnya lagi turun itu langsung, oh, koncoku kok sedang gini, koncoku kok sedang gini, aku sampai di mana? Gitu. Apa itu seperti itu, dan ngefek, wis kok banget, kan gitu ya. Jadi misalnya Mas Anam maju, Mas Anam maju, Mas Anam hari mono terus apa? Upload ya, bahwa jumlahnya itu sudah submit misalnya gitu. Teman-temannya sudah galau, wah aku kangen di. Aku jujur aja belum, Pak anak sudah sesuai apa target yang sudah submitted international journal gitu. Itu membangun motivasi seperti halnya ini yang dilakukan oleh kiai itu seperti itu. Bahasanya kalau sana dicas ya seperti itulah. Itu kan fokus ya. Kemudian unit analisisnya siapa Pak? Tadi katanya alumni yang punya usaha itu berarti kan purposif, purposif. Jadi ketemunya 250 tadi kan berarti alumninya itu sudah berapa, yang sudah punya usaha berapa gitu loh Pak. Yang sudah punya usaha itulah populasi. Kemudian masukkan dalam net kalkulator, sampel size kalkulator itu ketemulah jumlah sampel.
Bapak sudah tahu ya itu ya. Bimbingan program tidak tahu mesin loh. Ya, itu ya. Kriterianya harus jelas. Pertanyaannya tadi bidang apa, ya. Ukurannya berapa. Sekarang Bapak harus tahu juga ukuran PKM sekarang ya. Mikro aja sekarang setelah undang-undang cipta kerja sampai M. M itu masih mikro kan. Ya. Itu kan tidak disetujui ya oleh Jokowi. Sekarang sudah disetujui. Waduh, ini semua perundangan akhirnya ya perlu menyesuaikan diri. Tapi ini kan memang masih transisi gitu ya. Dinas Kementerian Koperasi dan UMKM juga masih ini ya, semua kebijakan menjadi berubah. Perindustrian berubah, perdagangan berubah, mengatur berubah, kalau Indonesia nanti juga akan berubah. Kalau memang sudah dilakukan undang-undang cipta kerja. Itu Pak, nanti Bapak harus ada ini kriterianya. Artinya konsep baru atau support untuk khususnya maksudnya karena yang banyak masukan tadi yang belum Pak Sukses karena masih belum jelas dan belum detail. Baik teman-teman semuanya, Ibu yang saya hormati, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Acara juga mohon maaf sebelumnya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kuliah lanjut ngobrol santai dan diskusi. Ngomong mikro kok. Baik kok ditakoni. Ya. Tarik Mas, tarik, mundur. Apa jenenge makna denotasi, ada makna konotasi sampai ke arah mitologinya seperti apa. Lalu kan semakin dalam. Nggak bisa seperti itu. Jadi iso kedalaman itu dicapai secara sinkronik, kita menggali ya kan. Bisa juga meluas. Bisa luas. Enggak, maksudnya sama dapat sing wawancara kok. Itu kan dicatat apa adanya kan. Apa adanya itu data loh ya. Data itu apa adanya. Lah ya enggak, artinya itu kan dicantumkan di disertasi kan ya. Ya. Apa adanya itu ya. Nah, terus kemudian enggak masuk hasil wawancaranya gitu. Nah, terus mari ngono kita interpretasi dhewe apa kita hubungkan dengan ya kan ada teori. Oh, paham. Apa pendapat kita sendiri apa ya? Berarti ono deskripsi data, analisis data, interpretasi data. Bahas sikap iki mlebune ning anu koyo ngono. Iku misalnya sampai rumusan masalah emang iya bagaimana jadi kemana kata kuncinya sing gawe kualitatif iku ada iku sampean menggunakan kata kunci niku menggali iya berarti akhirnya jeru nah, iku iya. Produk teori enggak dan itu menggalinya itu akhirnya apa yang tak bahas iku malah lebih ke arah kiai ini malah ada kepemimpinan lah iya aku cenderung itu hasilnya asalnya loh makanya kemang iya aku makanya bingung awalnya iki di masing-masing variabel itu aku menyesuaikan apa bahasa itu mencocokkan kecuali gak cocok Sampai jumpa lain waktu.